Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kehamilan dan pengertian dari trimester 1, 2, dan 3. Pengertian kehamilan. Kehamilan adalah suatu proses yang normal, alamiah, yang diawali dengan pertumbuhan dan perkembangan janin intrauterin dan dimulai sejak konsepsi sampai dengan persalinan. Pengertian trimester. Dalam bahasa Latin, trimester berasal dari kata trimestris yang berarti tri, 3, dan mensis, bulan. Jadi, trimester secara teknis didefinisikan sebagai periode 3 bulan yang berhubungan dengan siklus dan kehamilan. Trimester pertama. Kehamilan trimester pertama adalah pembentukan yang dimulai dari konsepsi atau pembuahan sel telur dengan sel sperma, menurut Fauzia. Sedangkan menurut Rahmasari, kehamilan adalah suatu proses pembuahan yang terjadi dengan sempurna dengan mencakup usia kehamilan minggu pertama hingga minggu 12 masa kehamilan. Trimester kedua. Trimester kedua kehamilan terjadi pada minggu ke-13 sampai 28 kehamilan. Pada trimester ini, organ vital bayi seperti jantung, paru-paru, ginjal, dan otak sudah lebih berkembang, sehingga ukurannya menjadi lebih besar. Trimester ketiga. Kehamilan trimester 3 yaitu periode 3 bulan terakhir kehamilan yang dimulai pada minggu ke-28 sampai minggu ke-40. Pada wanita hamil trimester 3 akan mengalami perubahan fisiologis dan psikologis yang disebut sebagai periode penantian. Perubahan yang terjadi pada ibu hamil berdasarkan trimesternya. Trimester 1. Perubahan tubuh ibu hamil pada saat trimester pertama yaitu 1. Nyeri payudara, 2. Ukuran payudara membesar, 3. Perubahan kulit, 4. Pembuluh darah vena terlihat, 5. Perubahan vagina, 6. Perubahan berat badan. Trimester 2. Perubahan tubuh ibu hamil saat trimester kedua yaitu 1. Rahim semakin membesar, 2. Perut menjadi lebih besar, 3. Muncul stretch mark pada perut, payudara, paha, dan bokong, 4. Pergelangan kaki dan tangan membengkak, 5. Badan pegal, 6. Pusing akibat tekanan darah rendah, 7. Nafsu makan meningkat. Trimester 3. Perubahan tubuh ibu hamil saat trimester ketiga yaitu 1. Rasa sakit di sekujur tubuh, 2. Pembengkakan di sekujur tubuh terutama bagian kaki, tangan, dan wajah, 3. Sering merasakan gerakan bayi, 4. Mengalami kontraksi Braxton Hicks, 5. Sering berair kecil, 6. Sakit punggung, dan 7. Heartburn. Kebutuhan nutrisi pada ibu hamil yaitu asam folat, zat besi, kalsium, dan protein. Proses perkembangan janin berdasarkan trimesternya. Trimester 1. Minggu keempat. Pada minggu ini biasanya bayi masih berbentuk embrio yang memiliki ukuran sangat kecil seperti kacang hijau. Minggu ke-5 sampai minggu ke-8. Pada minggu ini, embrio yang ada pada rahim sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat, di mana organ-organ dan jaringan tubuh seperti struktur dasar otak, mulut, mata, dan hidung mulai terbentuk. Minggu ke-9 sampai minggu ke-12. Pada usia ini, perut ibu akan bertambah besar. Hal ini dikarenakan tulang dan semua organ vital sudah terbentuk sempurna.
ke-13. Pada usia ini, bayi sudah bisa mulai bergerak dan mendengarkan suara hingga tertidur. Minggu ke-21 sampai ke-23. Memasuki usia ini, berat badan dan ukuran tinggi bayi sudah sangat berkembang. Selain itu, tulang rawan yang membentuk janin mulai berubah menjadi tulang keras. Minggu ke-24 sampai ke-28. Janin sudah bisa diperhatikan dengan jelas dan semua organnya sudah berfungsi dengan baik. Trimester 3. Minggu ke-29 sampai ke-30. Pada usia ini, sistem organ dan tubuh janin sudah menuju sempurna, mulai dari sistem indera, sistem saraf, dan beberapa sistem lainnya. Minggu ke-33 sampai ke-37. Pada usia ini, janin sudah memasuki tahap pematangan, di mana hal tersebut berpengaruh pada berat badan dan ukuran janin. Selain itu, janin juga berputar menuju arah jalan keluar. Minggu ke-38 sampai ke-40. Perkembangan janin di usia ini merupakan penyempurnaan setiap tahapan yang sudah dilalui, di mana seluruh organ tubuh janin sudah berfungsi sesuai dengan bagiannya masing-masing. Asuhan keperawatan pada ibu hamil. Pengkajian: 1. Riwayat obstetri, 2. Riwayat menstruasi, 3. Riwayat kontrasepsi, 4. Riwayat penyakit dan operasi, 5. Riwayat kesehatan, 6. Pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik yaitu terdiri dari A. Tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital meliputi tekanan darah, nadi, pernafasan, dan suhu. B. Sistem kardiovaskular yaitu terdiri dari bandungan vena, edema. C. Sistem muskuloskeletal yaitu terdiri dari 1. Postur, 2. Tinggi dan berat badan, 3. Pengukuran pelvik, 4. Abdomen. D. Sistem neurologi yaitu pemeriksaan neurologi lengkap tidak begitu diperlukan bila ibu tidak memiliki tanda dan gejala yang mengidentifikasikan adanya masalah. E. Sistem integumen. Sistem ini biasanya menentukan warna kulit yang biasanya sama dengan rasnya. Apabila pucat menandakan anemis, jaundice menandakan gangguan pada hiperlesi, hiperpigmentasi seperti kosma gravidarum, serta linea nigra yang berkaitan dengan kehamilan dan strik yang perlu dicatat. F. Sistem endokrin. Sistem endokrin pada trimester ini, pada trimester kedua, kelenjar tiroid membesar. Pembesaran yang berlebihan menandakan hipertiroid dan perlu pemeriksaan lebih lanjut. G. Sistem gastrointestinal yaitu terdiri dari mulut, usus. H. Sistem urinarius yaitu terdiri dari protein, glukosa, keton, bakteri. F. Sistem reproduksi yang terdiri dari ukuran payudara, organ reproduksi eksternal, dan organ reproduksi internal. Pada trimester 1 yaitu kecemasan, pada trimester 2 perubahan pola seksual, pada trimester ketiga yaitu perubahan pola tidur. Intervensi: edukasi aktivitas atau istirahat. Observasi: 1. Identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi terapeutik. 1. Sediakan materi dan media pengaturan aktivitas dan istirahat. 2. Jadwalkan pemberian pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan. Edukasi: 1. Jelaskan pentingnya melakukan aktivitas fisik atau olahraga secara rutin. 2. Anjurkan menyusun jadwal aktivitas dan istirahat. Promosi citra tubuh. Observasi: 1. Identifikasi harapan citra tubuh berdasarkan tahapan perkembangan. 2. Identifikasi budaya, agama, jenis kelamin, dan umur terkait citra tubuh. Terapeutik: 1. Diskusikan perubahan tubuh dan fungsinya. 2. Diskusikan perbedaan penampilan fisik dengan terhadap harga diri.
Edukasi. 1. Jelaskan kepada keluarga tentang perawatan perubahan citra tubuh. 2. Anjurkan mengungkapkan gambaran diri terhadap citra tubuh. Induksi persalinan. Observasi. 1. Identifikasi indikasi dilakukan induksi persalinan. 2. Identifikasi riwayat obstetrik. 3. Monitor kontraksi uterus. Terapeutik. 1. Berikan kenyamanan selama proses induksi. Kolaborasi. 1. Kolaborasi pemberian obat IV atau oksitosin untuk merangsang aktivitas rahim. 2. Kolaborasi pemberian agen mekanis atau farmakologis. 3. Kolaborasi tindakan amiotomi jika ada tanda-tanda infarktус.